Chelsea keluar sebagai juara UEFA Conference League 2024/2025. Menghadapi Real Betis, The Blues yang tertinggal duluan akhirnya menang 4-1. Betis memimpin 1-0 di babak pertama lewat Abde Ezzalsouli. Di babak kedua, Chelsea bangkit dengan mencetak 4 gol lewat Enzo Fernandez, Nicolas Jackson, Jadon Sancho, dan Moises Caicedo. Hingga laga tuntas, skor tersebut bertahan dan Chelsea berhak keluar sebagai juara. Inter Miami menjamu Montreal di Fort Lauderdale, Kamis tanggal 29 Mei pagi WIB. Messi dan Suarez menambahkan masing-masing 1 assist di akhir permainan. Inter Miami unggul 3 gol dulu dari lawannya itu dalam 71 menit. Lionel Messi membuka keunggulan tim tuan rumah di menit ke-27. Sergio Busquets merampas bola dari pemain Montreal, lalu sodorannya diselesaikan Messi dengan sepakan kaki kiri di depan area D untuk mengubah skor jadi 1-0. Keunggulan Inter Miami baru bertambah di babak kedua. Gantian Luis Suarez menjebol gawang Montreal. Messi mengalahkan penjagaan Luka Petraso di sisi kanan kotak penalti, lalu mengirim umpan silang. Suarez yang tidak dijaga ketat dengan mudah melepaskan sepakan voli sehingga skor berubah 2-0 di menit ke-68. Hanya 3 menit berselang, Luis Suarez menciptakan gol keduanya sekaligus menambah keunggulan Inter Miami 3-0. Bermula dari crossing di sayap kiri, George Campbell gagal menyapu bola dengan sempurna. Suarez buru-buru mencecar bola untuk diselesaikan dengan sontekan dari depan gawang. Montreal belum kehilangan gairah untuk melawan. Di menit ke-74, Dante Seali memperkecil skor jadi 1-3, melalui sepakan mendatar yang menembus lini pertahanan Inter Miami. 4 menit jelang berakhirnya waktu normal, Lionel Messi sukses mengembalikan gap 3 gol Inter Miami. Messi menyelesaikan kerjasama 1-2 dengan Luis Suarez dengan sepakan cukilan yang melewati atas kepala kiper Jonathan Sirois. Inter Miami 4, Montreal 1. Victor Loturi mencetak gol hiburan Montreal di injury time. Sepak pojok dari sayap kiri ditanduk Loturi ke sudut bawah gawang Inter Miami sehingga laga berakhir dengan kedudukan 2-4. Kemenangan Chelsea di final UEFA Conference League turut berbuah rekor. Chelsea jadi tim pertama yang bisa mengawinkan seluruh 3 trofi Eropa saat ini. Sebelumnya mereka sudah menjuarai Liga Champions 2011/2012, 2020/2021, dan Liga Eropa 2012/2013, 2018/2019. Bahkan Chelsea juga jadi klub pertama yang bisa meraih 5 trofi top benua biru. 2 gelar lain yang sudah dimenangi adalah Piala Winners 1970/1971, 1997/1998, dan Piala Super Eropa 1998, 2021. Manchester United didesak untuk merekrut bintang Real Madrid Jude Bellingham yang dianggap sebagai gabungan legenda klub Roy Keane dan Brian Robson. Mantan pemain United Quinton Fortune mengatakan bahwa jika klub lamanya memiliki sumber daya tak terbatas, mereka seharusnya merekrut pemain internasional Inggris tersebut. Pria asal Afrika Selatan itu percaya bahwa pemain berusia 21 tahun itu adalah yang dibutuhkan The Red Devils karena mirip dengan Keane dan Robson. Dia mengatakan kepada Boyle Sports, "Saya akan mengatakan bahwa Jude Bellingham adalah campuran dari Roy Keane dan Brian Robson tetapi dengan caranya sendiri. Saya ingin sekali melihatnya di Old Trafford. Itu juga akan bekerja dengan baik untuk tim nasional Inggris. Jika United memiliki anggaran tanpa batas, saya akan menyuruh mereka untuk mendapatkan Jude Bellingham. Dia luar biasa, pemain sejati yang benar-benar dibutuhkan United." Kabar terbaru mengenai transfer Mataskunya ke Manchester United mengungkap fakta mengejutkan. Setan Merah dikabarkan bersedia membayar gaji tinggi untuk sang striker asal Brasil tersebut. Menurut laporan The Telegraph, kepindahan ini membawa keuntungan besar bagi sang pemain. Pasalnya ia menerima gaji yang besar di MU. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa MU memberikan paket gaji menggiurkan untuk Cunha. Selama membela Wolverhampton, striker berusia 25 tahun itu menerima gaji sekitar 120.000 pounds per pekan. Namun di MU, nominal tersebut akan naik hampir 2 kali lipat. Cunha dikabarkan akan mendapatkan 200.000 pounds per pekan sebagai pemain Setan Merah. Angka ini menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad MU saat ini. Liverpool bisa saja kehilangan salah satu staf pelatih Arne Slot musim depan. Sebab John Heitinga tengah didekati Ajax Amsterdam. Heitinga, yang notabene ex-Everton, direkrut Slot musim panas lalu untuk jadi asistennya bersama Sipke Hulshoff. Heitinga sempat memimpin 2 laga Liverpool saat Slot diskors karena protes keras ke wasit. Kombinasi Heitinga dan Slot memberikan gelar juara Liga Inggris untuk Liverpool musim ini. Namun, kinerja apik Heitinga sebagai asisten Slot juga membawa risiko untuk Liverpool. Jika ideal, maka dalam waktu dekat Heitinga akan cabut dari Liverpool. Heitinga tentu tidak mau melewatkan kesempatan itu mengingat dia adalah pemain didikan Akademi Ajax dan sempat memperkuat tim itu untuk waktu lama.
Manchester United sepertinya sudah menemukan calon pembeli untuk Marcus Rashford. Raksasa Spanyol, Barcelona, dikabarkan mulai melirik sang bintang. Laporan Relevo menyebutkan bahwa Rashford memang masuk dalam daftar target Barcelona musim panas ini. Hansi Flick, pelatih baru Barcelona, disebut sangat menginginkan kehadiran Rashford. Rumor ketertarikan Barcelona terhadap Rashford ternyata bukan sekadar gosip. Klub Katalan itu dikabarkan sudah mengambil langkah nyata dengan mengadakan pertemuan rahasia. Deco, direktur olahraga Barcelona, dikabarkan baru-baru ini bertemu dengan perwakilan Rashford. Pertemuan itu membahas kemungkinan transfer sang pemain ke Camp Nou. Deco disebut sudah menyampaikan minat serius Barcelona. Sementara pihak agen Rashford juga dikabarkan bersedia memfasilitasi kepindahan kliennya ke Spanyol musim depan. Antonio Conte dikabarkan akan kembali melatih Juventus musim depan. Namun untuk mewujudkan itu, Bianconeri harus mendepak direktur olahraga Cristiano Giuntoli. Dirangkum Football Italia dari sejumlah media lokal, termasuk La Gazzetta dello Sport dan Calcio Mercato, Conte tak mau Giuntoli memegang kontrol soal transfer pemain. John Elkann selaku pewaris keluarga Agnelli yang memiliki Juventus dikabarkan setuju soal ini. Conte baru saja membawa Napoli meraih Scudetto, namun kini muncul rumor bahwa ia akan cabut ke Juventus. Ia memiliki koneksi kuat dengan Bianconeri, sebab ia belasan tahun bermain di sana serta memiliki rumah di Turin. Xabi Alonso, sang pelatih baru Real Madrid tidak akan pusing dengan Jude Bellingham. Sang gelandang katanya, bisa main di posisi mana saja. Dia bisa jadi pemain istimewa di posisi mana saja. Dia masih berusia 21 tahun dan akan menjadi pemain fundamental bagi proyek-proyek masa depan klub, jelasnya. Saya pribadi melihat Bellingham sebagai seorang gelandang tengah. Kami akan berusaha membuat permainannya seefisien mungkin, tambahnya. Xabi Alonso berjanji, akan terbuka kepada setiap pemain. Alonso mau bangun koneksi lebih dekat, agar hasil maksimal bisa didapat di lapangan. Cristiano Ronaldo beri kode akan tinggalkan Al Nassr. Apa CR7 mau kembali pulang ke Real Madrid? Masa depan Cristiano Ronaldo jadi tanda tanya. Dilansir dari Tribuna, kabar teranyar adalah Al Hilal mau rekrut Ronaldo. Al Hilal janjikan Ronaldo bermain di Piala Dunia antar klub dan Liga Champions Asia. Al Hilal juga siap memberi Ronaldo gaji sebesar di Al Nassr, di angka Rp3 triliunan per tahun. Ada kabar lain menyebutkan, kalau Cristiano Ronaldo bisa saja kembali ke Eropa. Toh di usia 40 tahun, CR7 masih bisa buktikan dirinya tajam di depan gawang lawan. Sporting CP bisa jadi tujuan Ronaldo. Ibunya Ronaldo pernah bilang, kalau mau melihat Ronaldo sekali lagi main di Sporting. Sporting pun merupakan klub masa kecil Ronaldo dulu. Satu kabar lain yang bikin gempar. Rumornya, Ronaldo bisa saja pulang ke Real Madrid. Itu diungkapkan jurnalis Spanyol, yang juga rekan dekat Cristiano Ronaldo, Edu Aguirre. Edu menilai, kemungkinan Ronaldo balik ke Bernabeu bisa saja terjadi. Di tahun 2022 lalu, Presiden Real Madrid Florentino Perez pernah ditanya soal rencana memulangkan Cristiano Ronaldo. Perez cuma menjawab singkat sambil berkelakar. Juventus dikabarkan sedang dalam pembicaraan serius untuk merekrut striker Sporting CP, Victor Gyökeres. Namun, Arsenal disebut menjadi hambatan utama bagi Bianconeri dalam perburuan sang penyerang. Menurut laporan terbaru, Juventus bahkan sudah melangkah lebih jauh dari sekadar menanyakan informasi. Mereka optimistis bisa menekan harga klausul Gyökeres yang semula 100 juta euro menjadi sekitar 70 juta euro. Juventus tampaknya serius ingin memboyong Gyökeres ke Allianz Stadium musim depan. Mereka melihat striker 26 tahun ini sebagai solusi tepat untuk mengisi lini serang yang akan ditinggalkan Kolo Muani dan kemungkinan besar Vlahovic. Namun, jalan tidak akan mulus karena Arsenal juga mengincar sang penyerang. The Gunners disebut siap mengeluarkan investasi besar untuk posisi striker utama musim panas ini. Persaingan ini membuat Juventus harus bergerak cepat. Mereka berharap bisa meyakinkan Gyökeres dengan proyek sportif dan tawaran gaji yang lebih rasional dibandingkan Osimhen. Real Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan gelandang Stuttgart, Angelo Stiller. Pemain berusia 23 tahun ini akan menandatangani kontrak hingga 2030 jika negosiasi dengan klubnya berhasil. Keputusan ini didukung rekomendasi dari legenda Madrid, Toni Kroos. Gelandang Jerman itu telah memantau perkembangan Stiller sejak tampil impresif melawan Madrid di Liga Champions musim lalu. Menurut jurnalis transfer Nicolo Sira, Madrid sudah menyepakati syarat pribadi dengan Stiller. Mereka kini tinggal menuntaskan negosiasi dengan Stuttgart untuk mengamankan tanda tangan sang gelandang. Xabi Alonso sebagai pelatih baru Madrid juga mengenal baik kemampuan Stiller. Selama 2,5 tahun melatih Bayer Leverkusen, Alonso kerap berhadapan langsung dengan pemain muda berbakat ini di Bundesliga. Stiller menjadi pilihan yang relatif terjangkau di tengah tingginya harga pemain tengah saat ini. Dengan klausul pelepasan 36,5 juta euro, harganya hampir separuh dari target lain seperti Tijani Reijnders atau Zubimendi.
Selain harga yang bersahabat, Steeler juga menawarkan kualitas yang sudah teruji di level tertinggi. Performanya melawan Madrid di Liga Champions musim lalu menjadi bukti kemampuannya bermain di panggung besar. Real Madrid masih belum menyerah dalam perburuan gelandang Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Meski Liverpool dikabarkan unggul dalam persaingan, Los Blancos yakin masih memiliki peluang untuk mendapatkan sang playmaker. Meski Liverpool dikabarkan sudah mendekati kesepakatan dengan Wirtz, Madrid tetap bersikeras tidak akan menyerah. Menurut laporan Diario AS, manajemen Los Blancos masih yakin bisa memenangkan persaingan ini. Faktor Xabi Alonso menjadi senjata utama Madrid dalam perburuan ini. Hubungan baik Alonso dengan Wirtz selama di Leverkusen diharapkan bisa menjadi penentu keputusan sang pemain. Madrid juga percaya bahwa bergabung dengan klub sebesar mereka lebih menarik bagi Wirtz. Kesempatan bermain di Liga Champions dan bersaing meraih trofi besar menjadi daya tarik yang sulit ditolak. Inter Milan dikabarkan telah menyepakati transfer permanen untuk Luis Henrique senilai 23 juta euro plus add-ons. Bonus tersebut dikaitkan dengan pencapaian Nerazzurri di Liga Champions dalam beberapa musim ke depan. Pemain muda asal Brasil ini diprediksi akan segera bergabung dengan Inter pada bulan depan. Ia diharapkan bisa memperkuat skuad Simone Inzaghi di ajang Piala Dunia antar klub. Kesepakatan ini menunjukkan keseriusan Inter dalam memperkuat lini serang. Luis Henrique dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya gedor tim. Rangers dikabarkan sedang berusaha mendatangkan duo mantan Real Madrid, Davide Ancelotti dan Luka Modric. Ancelotti Junior disebut sebagai kandidat kuat untuk menjadi manajer baru klub Skotlandia tersebut. Spekulasi tentang kedatangan Modric ke Rangers sempat mengemuka setelah kabar tentang Ancelotti. Pemain yang akan hengkang dari Real Madrid ini disebut ingin tetap bermain di Eropa untuk menjaga performanya jelang Piala Dunia. Rangers dianggap sebagai pilihan yang lebih baik dibandingkan MLS atau Arab Saudi. Bermain di Liga Eropa musim depan bisa menjadi ajang showcase bagi Modric untuk mempertahankan tempatnya di timnas Kroasia. Mantan pemain Manchester United, Phil Jones, memberikan tanggapannya soal rencana setan merah memboyong Jean-Philippe Mateta. Menurutnya, profil striker Crystal Palace itu kurang pas untuk MU. Dalam wawancaranya dengan OLBG, Jones mengakui kualitas Mateta. Ia mengapresiasi peran striker Prancis itu sebagai pemain kunci di Crystal Palace. Tapi menurut Jones, level Mateta belum cukup untuk memimpin lini serang MU. Karena itu, ia menyarankan klub mencari opsi lain yang lebih sesuai. Jones mengakui bahwa Mateta adalah penyerang yang bagus. Namun, ia ragu apakah sang pemain bisa membawa perubahan berarti bagi lini serang setan merah. Sejauh ini, MU belum menunjukkan ketertarikan serius pada Mateta. Kabarnya, manajer baru Ruben Amorim punya target lain yang lebih diprioritaskan. The Reds incar mesin gol Eintracht Frankfurt yang tampil gemilang musim ini, tapi harus bersaing dengan Chelsea untuk datangkan striker Prancis tersebut. Ketertarikan Liverpool terhadap Ekitike mencuat di tengah rencana slot untuk membenahi lini serang timnya. Performanya musim ini sangat mengesankan, 34 kontribusi gol, gabungan gol dan assist membuatnya jadi incaran panas di bursa transfer. Frankfurt sendiri tak ingin melepas sang pemain dengan mudah. CEO Club, Marcus Rose, bersikukuh hanya akan membuka negosiasi mulai dari angka 100 juta euro. Meski angka ini tergolong besar, Liverpool kini disebut berada di posisi terdepan karena sudah melakukan pendekatan langsung ke pihak pemain. Tinggalkan Real Madrid, Luka Modric dipastikan tak kekurangan peminat. Pasalnya, gelandang veteran itu dilirik sejumlah klub di 3 liga, meskipun ia diberitakan lebih memilih MLS. Luka Modric akan tinggalkan Bernabeu usai Piala Dunia antar klub di bulan Juni hingga Juli mendatang. Itu bukan pilihannya sendiri, tetapi karena pihak klub yang tak menawarkan padanya kontrak baru. Seperti diungkapkan Foot Mercato, bintang asal Kroasia itu punya beberapa pilihan klub yang bisa dipilihnya, termasuk klub dari Brasil, Amerika Serikat dan Timur Tengah. Keluarga Modric lebih memilih pindah ke Amerika Serikat dibanding mempertimbangkan tawaran lain, walau sejauh ini belum ada yang bisa diabaikan. MLS saat ini tampaknya berada di posisi terdepan untuk dapatkan Modric. Transfer Mataskunya ke Manchester United tinggal selangkah lagi. Tapi, Ruben Amorim selaku manajer enggan berkomentar banyak. Anda harus menunggu untuk pengumumannya, transferkunya. Saya tidak mau mengonfirmasi apapun. Saya tidak punya kabar apapun. Kita lihat saja, bakal ada perubahan kok, ujar Amorim seperti dikutip Daily Mail. Di final Liga Champions, Henry Mkhitaryan memiliki peluang menjadi pesepak bola pertama yang menorehkan sebuah pencapaian istimewa. Syaratnya, Inter Milan menjadi juara dan ia pun ikut bermain dalam partai puncak. Sejauh ini pesepak bola 36 tahun asal Armenia tersebut sudah ikut bermain di final ketika tim yang dibelanya menjuarai 2 ajang lain yakni Liga Eropa dan Conference League.
Tinggal butuh trofi Liga Champions untuk melengkapinya. Henry Mkhitaryan tercatat menjadi juara Liga Eropa 2016/2017 bersama Manchester United dan kemudian mengangkat trofi Conference League 2021/2022 semasa di AS Roma. Inter Milan akan segera menggelar pertemuan penting dengan Simone Inzaghi usai final Liga Champions. Pembicaraan ini akan menentukan apakah sang pelatih akan bertahan atau meninggalkan Nerazzurri musim depan. Sebagai antisipasi, Inter sudah menyiapkan sejumlah nama pengganti, termasuk Cesc Fabregas. Mantan gelandang Arsenal dan Barcelona ini dinilai cocok dengan filosofi klub yang fokus pada pengembangan pemain muda. Cesc Fabregas muncul sebagai opsi menarik berkat kemampuannya mengembangkan pemain muda. Mantan gelandang top Eropa ini sudah menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih di Como dan menjadi incaran beberapa klub besar. Bayern Munich mengumumkan pemain baru pertamanya di bursa musim panas ini. Bayern resmi merekrut Jonathan Tah setelah menghabiskan 10 tahun di Bayer Leverkusen. Bek tengah berusia 29 tahun itu digaet Bayer secara cuma-cuma, menyusul kontraknya dengan Leverkusen habis pada tanggal 30 Juni. Tah sepakat dikontrak selama 4 tahun, alias sampai 2029. Meski demikian, Leverkusen tetap akan mendapatkan bayaran dari kepindahan Tah ini. Pasalnya, Bayern meminta agar Tah dilepas agar bisa dimainkan di Piala Dunia Antar Klub 2025, yang dijadwalkan bergulir pada bulan depan. Jonathan Tah sudah membuat lebih dari 400 penampilan untuk Leverkusen dengan sumbangan 18 gol dan 13 assist. Tah jadi bagian dari sukses Die Workself saat mengukir sejarah dengan memenangi Bundesliga dan Piala DFB musim lalu, dan finish kedua di 2024/2025.